Jadi gini, eee, ada banyak sekali algoritma ya, algoritma untuk menentukan layout. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau sebelumnya itu kan ada ARC, terus ada pakai pairway, sekarang kita pakai sel gitu. Jadi si mesin-mesin itu kita kelompokkan berdasarkan sel. Selnya ini kotak gitu, bentuknya itu kotak. Jadi setiap mesin-mesin kita akan kelompokkan berdasarkan suatu sel tertentu. Kenapa? Begini, kalau dalam satu perusahaan dia memproduksi lebih dari satu, bukan lebih dari satu, mungkin ada banyak sekali variasi produknya, ya. Misalnya nih ada perusahaan namanya Eiger lah, kita ambil contoh Eiger. Eiger itu kan tidak memproduksi, sandal gunung aja kan ya, ada tas, ada baju, ada apalagi sabuk, ada topi, banyak sekali variasi yang dihasilkan oleh Eiger, belum tendanya lagi. Berarti ada banyak sekali kebutuhan mesin, kebutuhan operator, ya kan? Dan areanya, kalau areanya terbatas bagaimana gitu. Udah aja tuh Bu, misalnya satu variasi produk, misalnya topi, mesinnya dedicated, semuanya khusus untuk topi. Iya, itu memang yang terbaik, cuman kan nggak semuanya ya kita eksekusi, karena ini bergantung kepada investasi ya, pada investasi. Jadi bagaimana kita membuat layout ya dengan menggunakan prinsip eh, investasinya kita coba reduksi. Jadi diperuntukannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan, di mana layout tersebut bisa sapu jagat intinya, bisa mengakomodasi semua variasi produk di dalam perusahaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan grup teknologi layout, berarti layout itu dikelompokkan berdasarkan apa teman-teman? Misalnya berdasarkan kesamaan material, kesamaan proses, ya, kesamaan proses materialnya apa, ya, part-partnya apa saja gitu, ya. Nah ini akan kita coba kelompokkan. Tekniknya, teknik untuk misalnya menciptakan produk tersebut, yang identik dengan mesinnya. Kita coba lakukan klasifikasi berdasarkan hal tersebut. Nah, grup teknologi layout, di other name-nya itu adalah manufacturing cell layout. Jadi kita membuat layouting berdasarkan sel-sel tertentu. Apa sih tujuan utamanya? Pertama adalah penyederhanaan, bisa kamu highlight di sini ya, penyederhanaan. Supaya apa? Kalau semakin kompleks ya, investasi akan semakin bertambah dan komunikasi juga semakin ribet gitu loh. Padahal kalau misalnya ternyata ya dibutuhkannya itu cukup 5 mesin di mana bisa mengakomodasi semua keseluruhan produk yang ada di dalam perusahaan. Ya sudah itu saja yang dibeli. Kalau misalnya semakin banyak investasi, maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk maintenance. Komunikasinya juga harus semakin banyak ditingkatkan. Banyak operator yang harus di-hire untuk memelihara mesin dan banyak sekali ya gitu. Jadi bisa mengurangi apa persediaan, ruangan, dokumen. Jadi satu mesin itu bisa menghemat segala macam peruntukannya, variabel yang attach di dalam mesin tersebut. Komunikasi, penanganan, fleksibilitas, kualitas, kepuasan. Nah, ini kalau disingkat seperti ini. Ya, gitu. Nah, untuk grup teknologi layout ada 3 algoritmanya. Ada DCA, ROC, sama RCM ya. Gitu. Prinsipnya adalah setiap mesin-mesin tersebut nanti dikelompokkan ya berdasarkan suatu kesamaan. Kesamaannya apa, Bu? Misalnya kesamaan dalam hal memprosesnya, misalnya bentuknya, ya partnya, spare partnya yang sama gitu ya, teknologi untuk memproduksinya itu sama. Gitu. Jadi kita lakukan semacam modifikasi, misalnya ini ya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah membuat matriks. Matriks apa? Matriks, part, sama machine. Part di sini bisa kamu ganti menjadi produk. Misalnya ada produk 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 produk, di mana 6 produk ini memiliki flow masing-masing. Misalnya produk 1, dia membutuhkan mesin 1 sama mesin 3. Produk 2 hanya mesin 1 saja. Produk ketiga, dia butuh mesin 2, 4, sama 5. Mesin 4, 1 sama 3. Part 5 membutuhkan mesin 2. Ya. Part 6 membutuhkan hanya 2 mesin saja, ya, mesin 4 dan 5.
Nah, kalau enaknya kan satu-satu tuh punya ya, satu punya apa ya, operatornya, mesinnya gitu ya. Lalu kita coba kelompokkan nih, karena ini kan masih scatter ya, masih scatter gitu. Gimana kalau kita melakukan semacam pengelompokan? Kenapa? Kalau misalnya kita lakukan pengelompokan, akan memudahkan dalam pengawasan. Gitu. Nah, ternyata kita lakukan perputaran, kita lakukan apa ya, bukan perputaran, replacement position, kita ganti, kita geser kolom sama barisnya, membentuk suatu pola. Nah, kalau misalnya udah kamu ketemu sama pola seperti ini, kamu stop aja. Artinya ada klaster 1, klaster 2. Jadi area 1 ya, area 1 tuh khusus untuk menciptakan produk 365. Area kedua ya, di mana dia dedicated untuk memproduksi 412, di mana mesinnya hanya 2 saja, 3 sama 1. Ya kan? Terus mesin part 365 di mana di klaster 1 ada 3 mesin. 542 gitu. Ya, paham ya? Jadi ada 3 produk, 3 mesin. Gitu. Terus ada 3 produk yang klaster kedua cukup 2 mesin saja. Ya kan jadi kebayang ya, jadi kita bisa mampu melakukan supervisi jauh lebih baik dan pengamatan jauh lebih baik ya, proses untuk maintenance, penjadwalan juga jauh lebih baik karena sudah semakin simpel. Oke.